Halo teman Axel, kembali lagi dengan aku Afrizal. Kali ini masih di dalam kuis Axel TPB Fisika yang kedua. Pembahasan kita masih seputar elektrostatik, di mana sekarang kita akan membahas terkait dengan beda potensial dan kapasitansi. Di soal dijelaskan bahwa terdapat sebuah kapasitor silinder memiliki diameter dalam yaitu R0 dan diameter luar sebesar RL. Kemudian, kapasitor tersebut diisi dengan sebuah bahan atau dielektrik yang memiliki konstanta dielektrikum epsilon R. Jika kuat medan listrik di dalam dielektrik tersebut dinyatakan dalam fungsi E sebagai fungsi R, yakni lambda per 2pi epsilon 0 epsilon R 1 per R R hat, lambdanya sendiri menyatakan terdapat muatan persatuan panjang. Kita diminta nih untuk menentukan beda potensial dan kapasitansi kapasitor tersebut. Nah, di sini sebelum kita mengerjakan apa yang diminta oleh soal, perhatikan terlebih dahulu ilustrasi di sebelah kanan. Jadi konstruksi yang berwarna hitam yang terdiri atas silinder pejal dan selubung silinder ini merupakan konstruksi dari kapasitor. Kapasitor yang sering kita temui yang ukurannya sangat kecil itu memiliki konstruksi seperti ini. Dan kalau kita ingin cari tahu dari manakah ke arah manakah medan listriknya itu berada atau garis-garis medan listrik itu dapat digambarkan, itu kita bisa perhatikan garis hijau. Nah, garis hijau ini berarti menunjukkan arah medan listriknya keluar dari pusat menuju ke selubung silinder yang ada di luar. Nah, pertanyaan berikutnya bagaimana cara kita mengetahui arah medan listriknya seperti itu? Berasal dari vektor R hat. Nah, jika R hat positif, maka dia berasal dari pusat silinder menuju keluar. Kalau R hat negatif, menunjukkan distribusinya berarti arah medan listriknya dari luar ke dalam. Nah, untuk menghitung beda potensial sendiri, itu sangat mudah karena kita sudah disediakan persamaannya. Beda potensial atau delta V di dalam kapasitor tersebut berarti itu artinya di tengah-tengah antara silinder pejal dan selubung silinder itu kita bisa tentukan dengan hukum Gauss ya gitu ya, dengan permukaan Gauss. Nah, dan kalau kita lanjutkan berarti delta V itu bisa juga dituliskan sebagai potensial dalam dikurangi dengan potensial luar, atau berarti sama dengan minus integral jari-jari luar sampai jari-jari dalam. Nah, terus fungsinya apa Kak? Fungsinya adalah E dikalikan dengan DR. Nah, seperti itu. Atau ya sudah, berarti ini kita tinggal tuliskan saja integral di sini R0, di sini RL. Nah, E-nya sendiri ada lambda, ada 2pi, ada epsilon 0, ada epsilon R, terus kemudian ada 1 per R dr. Nah, di mana selain variabel yang diintegralkan, kita bisa taruh di luar. Oh, berarti kita bisa tuliskan seperti ini ya. Nah, ini sama dengan minus, ada lambda, terus kemudian di penyebutnya kita punya 2pi, ada epsilon 0, ada epsilon L, berarti kita tinggal seolah-olah mengintegralkan hanya RL sampai ke R0 atau R dalam gitu ya dari fungsi 1 per R dr, di mana hasilnya itu tidak lain adalah berarti minus lambda per 2pi epsilon 0 epsilon R dikalikan dengan integral 1 per R, apakah itu? Ln ya, ln harga mutlak R. Nah, seperti ini. Dievaluasi dari jari-jari luar sampai jari-jari dalam. Kayak gitu. Atau berarti kalau minusnya kita aplikasikan ke dalam fungsi ln, maka kita akan peroleh lambda per ada 2pi, ada epsilon 0, ada epsilon R, ln harga mutlak dari jari luar per jari-jari dalam. Nah, ini berarti beda potensial pada kapasitor tersebut. Nah, oke, pertanyaan A sangat mudah. Sekarang kita menuju ke pertanyaan berikutnya nih, terkait dengan kapasitansi kapasitor. Menurut persamaan kapasitansi kapasitor itu sendiri, bisa ditentukan dari apa sih, Kak? Ditentukan dari total muatannya Q dibagi beda potensialnya. Nah, berarti total muatan itu bisa dinyatakan dalam apa sih? Kalau misalkan rapat muatannya dinyatakan dalam lambda, dan lambda itu rapat muatan yang diukur persatuan panjang, maka Q sendiri harusnya boleh nih kita tuliskan sebagai lambda dikalikan L. Nah, atau kalau di dalam kasus tadi berarti L besar. Nah, seperti ini boleh.
Terus kemudian kita juga sudah punya potensialnya. Kita tinggal bagi dengan kalimat yang tadi kita udah peroleh. Ada lambda, ada 2pi, ada epsilon 0, ada epsilon r, ada ln buka mutlak, rl gitu ya, dibagi dengan R0. Jadi caranya ini dibalik gara-gara ada tanda minusnya. Terus ada variabel-variabel yang bisa kita eliminasi nih. Ini dan ini. Oh, berarti hasil lengkapnya adalah 2pi, epsilon 0, epsilon r, terus L per ln, nah mutlak jari-jari luar dibagi dengan jari-jari dalam. Nah, seperti itu. Ini nilai kapasitansinya. Nah, karena ini semua tidak ada satuan, maka cukup kita nyatakan seperti ini. Jadi, seperti itu pembahasan kuis Axel TPB kali ini. Aku Afrizal pamit. Terima kasih. Sampai jumpa di kuis Axel berikutnya.